Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi sama aku, Sela Nur Islami, C24012111072. Dan di praktikum dioper ke-6 kali ini di micro teaching yang kedua, yaitu praktikum Labcom, di mana di sini kita ngolah data atau menganalisis dari materi pertumbuhan. Oke, langsung aja kita ke Excel. Di sini sudah terlihat data-data dari suatu jenis atau spesies ikan. Di sini tuh datanya meliputi panjang total dengan satuan milimeter, kemudian ada bobot atau berat ikan, itu satuannya gram, dan ada jenis kelamin dari ikan-ikan yang diamati. Nah, di sini tuh kita diberikan ikannya itu tuh sebanyak 140 ikan. Dan sebelumnya ini itu tuh data-datanya berdasarkan jenis kelaminnya itu tapi masih ngacak gitu. Jadi sebelum kita olah itu pastikan dulu untuk diurutkan ikan-ikannya. Nah, setelah data-data ikannya terurut, lanjut kita mulai mengolah datanya. Kita melakukan perhitungan pada yang tertera di baris ini itu ada N, max, min, jumlah kelas, wilayah kelas, jarak kelas, MST. Nah, ini yang akan kita gunakan untuk menghitung nanti. Langsung aja, N itu tuh adalah banyak atau jumlahnya data. Seperti yang tadi sudah aku sebutkan, itu tuh ada 140 data ikan yang sudah diurutkan. Nah, jadi kita langsung aja drop di sini 140, atau juga bisa caranya dengan count, dengan rumus Excel-nya itu sama dengan count, buka kurung, kita blok dari nomor sini, dari A2 sampai data terakhirnya yang sebelum diurutkan itu tuh A141. Nah, sehingga didapatkanlah melalui rumus tersebut datanya itu 140, terdapat 140. Kemudian maksnya itu apa? Maks itu adalah nilai data terbesar. Maks itu maksimum. Itu merupakan nilai data terbesarnya. Nah, dari 140 data ini itu diketahui bahwa nilai maksimum atau nilai terbesarnya itu adalah 199 melalui perhitungan rumus Excel, yaitu sama dengan max, buka kurung, kita blok dari data pertama di blok sampai data terakhir. Nah, kemudian untuk min itu merupakan data terkecilnya dari ikan-ikan tersebut. Nah, data terkecilnya itu berapa? Kita dapatkan pada panjang totalnya itu data terkecilnya itu di angka 123. Caranya sama seperti max tadi, bedanya itu kita diganti dengan rumus sama dengan min. Kemudian jumlah kelas. Nah, jumlah kelas itu tuh berdasarkan rumusnya jumlah kelas maksudnya itu tuh rumusnya adalah 1 plus 3,32 log N. Nah, langsung kita drop aja angka-angkanya di sini.
1 plus 3,32 log n berarti itu dikali log dari jumlah datanya. Tadi kan jumlah datanya 140, jadi n itu 140. Atau juga kita bisa klik dari kolom yang bernilai 140 tersebut. Nah, didapatkanlah hasilnya yang tertera. Untuk wilayah itu tuh nilai data terbesarnya dikurangi dengan nilai data terkecil. Jadi nilai data terbesarnya itu kan 199. Data terkecil 123. Jadi 199 kita kurangi 123 sehingga dapat hasil 76. Atau bisa juga kita pakai cara Excel-nya gitu ya. Kita kurangi melalui kolom-kolom yang sesuai dengan angka-angka tersebut. Nah, terus kita tuh cari lebar kelas. Lebar kelas ini tuh dari dari hasil wilayah ini itu kita bagi ke jumlah hasil di jumlah kelas. Jadi 76 dibagi 8,1251. Hasilnya itu segini. Nah, lanjut kita mencari jarak kelas. Jarak kelas itu merupakan interval kelas ditambah NST. Nah, NST adalah nilai satuan terkecil. Itu angka-angkanya berarti dari sini interval kelas terus kita tambah dengan NST. NST yang ini kita tambah sehingga hasilnya didapat. NST itu ininya nilainya ini yang ini 1. Nah, terus ditambah yang 9 tadi ini tuh sehingga didapatkan hasil itu 10. Lanjut. Oh iya teman-teman, jadi yang kita kerjain itu adalah soal 1. Nah, dari perhitungan tadi kita lanjut ke tabel total. Itu meliputi SKB, SKA, SK, BKB, BKA, BK. Jadi SKB itu apa? SKB adalah selang kelas bawah. SKA selang kelas atas, SK selang kelas, BKB batas kelas bawah, BKA batas kelas atas, BK batas kelas. SI itu menyatakan nilai tengah dan FI itu menyatakan frekuensi. Nah, SKB ini tuh kita masukin nih data-data dari data ikan tersebut. Nah, SKB ini kan sama dengan H4. Nah, cari itu yang H4. Nah, H4 itu ternyata menyatakan nilai data terkecil 123. Nah, terus seterusnya kita masukkan untuk data kedua dari SKB ini itu dimasukkan data si data pertamanya SKB ini yang 123 ditambah dengan H8. H8 itu jarak kelas. Nah, jarak kelas ditambah data pertama dari SKB sehingga didapatkan 133. Begitu seterusnya ke bawah itu tuh melanjutkan data-data berikutnya itu data kedua dari SKB dijumlahkan dengan hasil dari jarak kelas tadi. Nah, kalau udah dapatkan hasilnya kita lanjut ke SKA.
Kalau SKA ini dia data data SKB-nya itu tuh nilai SKB-nya ditambah dengan ini interval kelas. Jadi 103 ditambah 9 itu 132 begitu pun data seterusnya ke bawah ya. Nah, lanjut ke selang kelas nih. Selang kelas ini tuh merupakan pengurangan data dari SKB yang dikurangi dengan data dari SKA. Nah, jadi di SK ini kan data pertama 123 pada SKB dan data kedua pada SKA ini itu 132. 133 dikurang 132. Nah, setelah itu terusnya sampai ke bawah dan kita lanjut ke BKB. Kalau BKB ini tuh hasil dari data SKB dikurangi 0,5. Begitupun seterusnya mengikuti baris-baris data dari SKB. Lanjut ke BKA. BKA itu data dari SKA ditambah 0,5. Jadi kalau BKB itu tuh dia dikurang 0,5. Nah, kalau BKA itu dia ditambah 0,5. Terusnya sampai baris bawah. Nah, kalau udah BKA kita ke BK. Kalau BK itu tinggal menjumlahkan data dari BKB. Mohon maaf, maksudnya dikurang data dari BKB dikurangi data dari BKA. Namun hasilnya tidak langsung disebutkan, hanya dituliskan seperti ini. Nah, sama dengan SK. Terus lanjut, kalau untuk nilai tengah atau XI itu dia merupakan perhitungan itu dari SKB yang dijumlahkan dengan SKA, lalu hasilnya dibagi 2. Nah, dapatkan hasilnya segini. Lalu bisa kita drag atau hitung manual menggunakan rumus Excel ke bawah. Lanjutnya ke perhitungan FI. FI itu tadi frekuensi ya teman-teman. Nah, frekuensi ini tuh kita menggunakan rumus dari Excel itu kita bisa sama dengan frekuensi terus buka kurung B2 itu berarti dia nilai dari panjang totalnya, kemudian nilai dari panjang totalnya ini dari data ke-1 sampai data ke-140, kemudian dengan data SKA dari semua data SKA-nya, yaitu dari ini 132 sampai 21212. Nah, sehingga didapatkanlah hasilnya sebagai berikut. Kalau di Excel ini, kalau udah perumusannya, kita bisa drag ke bawah. Selanjutnya kita masuk ke grafik. Di grafik ini, kita melihat dari selang kelas atau SK dengan frekuensi totalnya.
Nah, dari angka-angka di tabel yang ini di total itu tuh kan masukin tuh kayak 123 sampai 132, terus ke sampingnya 133 sampai 142, dan seterusnya sampai di 203 sampai 212, 212. Nah, untuk frekuensi totalnya kita taruh pada angka dari 0 sampai 50. Nah, pada grafik ini tuh diperolehlah sebaran datanya atau diagram batangnya itu uh, pada data di rentang 123 sampai 132 itu tuh dia berada pada frekuensi 10. Jadi kemudian untuk selanjutnya juga 133 sampai 142 itu dia pada frekuensi di antara 20 sampai 25, kemudian 143 sampai 152 itu berada di uh, kisaran frekuensi 45. Pada data 153 sampai 162 itu pada sebaran pada frekuensi yang sama seperti 133 sampai 142, yaitu di rentang antara 20 sampai 25. Kemudian yang 163 sampai 172 itu berada di frekuensi kisaran 25. 173 sampai 182 itu berada di kisaran antara 10 sampai 15. Kemudian 183 sampai 192 ini rendah frekuensinya, yaitu kisaran antara 0 sampai 5. Kemudian di data 193 dan sampai 202 itu sama antara 0 sampai 5. Dan di 203 sampai 212 itu didapatkan kosong 0. Nah, diketahui nih dari grafik di yang ditera itu tuh nilai frekuensinya itu tuh berbeda-beda. Selanjutnya kita ke perhitungan total DSB jantan. Total DSB jantan ini tuh sama seperti tabel total tadi. Cakupannya yaitu ada SKB, SKA, SK, DKB, DKA, BK, XI, dan juga FI. Nah, diketahui nih data-data dari SKB sampai DK itu tuh sama dengan di tabel total ini ya, dari DSB jantannya. Hanya membedakannya itu pada XI atau nilai tengah dan juga di frekuensinya. Kalau di DSB jantan ini didapatkan hasilnya sebagai berikut dan juga didapatkan hasil frekuensinya sebagai berikut melalui rumus yang sama seperti pada penentuan frekuensi sebelumnya. Nah, dari perhitungan total DSB jantan tersebut, kita bisa buat grafik lagi. Di total grafik ini, di total DSB jantan ini tuh grafiknya itu tuh untuk selang kelasnya itu juga menunjukkan sama rentang-rentangnya, begitu kan ya? Oh tidak, untuk frekuensi totalnya itu dia rentangnya 0 sampai 25. Nah, didapatkan hasilnya itu juga untuk 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9. Untuk ke-9 datanya itu tuh dia tuh didapatkan hasil frekuensinya juga yang berbeda-beda. Nah, untuk total DSB betinanya itu dia sama dan hanya ada perbedaan di frekuensi. Hanya di frekuensi, dengan frekuensi jantan itu berbeda. Nah, melalui perhitungan frekuensi didapatkan hasil-hasil sebagai berikut, sehingga kita bisa membuat grafik
Grafiknya itu sebaran datanya berbeda-beda, frekuensinya itu berbeda-beda, dan pada data di rentang 183 sampai 192, kemudian 193 sampai 202, dan 203 sampai 212 itu tuh tidak didapatkan nilai frekuensi atau 0. Oke, untuk soal pertama tersebut kita sudah menyelesaikan ya teman-teman. Lanjut nih, belum selesai, jadi kita masih ada soal lagi, yaitu mengenai hubungan panjang bobot. Nah, hubungan panjang bobot itu soalnya sama sebelumnya yang ini. Pada soal 1 sama, hanya pada hubungan panjang bobot ini kita lebih menghitung banyak gitu dengan rumus-rumus yang ada, yaitu kita menentukan X, ya, terus ada X kuadrat, ada slope, intercept, anti-log, dan juga W. Juga kita di sini nanti akan memberikan tabel sidik ragam dan interpretasi. Nah, langsung aja, kalau dari soal-soal yang satu itu, kita belum mengetahui log L dan log W-nya, atau log panjang ikan dengan log bobot ikan tersebut. Nah, di soal hubungan panjang bobot, ini tuh kita menentukan dulu nih log L sama log W-nya. Cara tahu hasil log L dan log W-nya gimana? Langsung aja nih kita ikutin menggunakan rumus Excel, itu sama dengan log dari nilai panjang total data pertama, yaitu 171, karena ini kan yang ditanya log dari panjangnya, jadi kita drop nilai yang ini. Kemudian untuk data terus ke bawahnya itu bisa di drag aja karena rumusnya sama, hanya mengganti nilai data per baris, per baris ke bawahnya itu, karena kan datanya berbeda-beda. Lanjut, untuk log bobot ikan atau yang dilambangkan log W ini itu sama, menggunakan rumus sama dengan log. Itu nanti bedanya kalau ini log bobot, jadi kita gunakan data yang ada pada bobot ikan. Nah, didapatkan hasil segini, bisa kita drag, mendapatkan hasilnya ada sebanyak 140 data. Lanjut nih, kita ke perhitungan sigma nih ada. Yang pertama X dulu. Sigma X itu tuh kita menjumlahkan gitu data-data dari log L atau log panjangnya, karena X ini tuh menyatakan X ini tuh menyatakan panjang ya. Jadi kita jumlahkan data-data log L-nya semuanya dari data ke 1 sampai data ke 140. Kita jumlahkan sehingga dapatkan hasilnya segini. Nah, lalu untuk sigma Y-nya itu kan menyatakan log W-nya. Nah, ini sama menggunakan rumus sum. Jadi kita jumlahkan ke 140 data dari log W-nya sehingga didapatkan hasil segini. Kemudian sigma X kuadratnya itu sama seperti rumus sebelumnya, yaitu bedanya ini kita karena ini X kuadrat gitu, jadi di rumus Excel itu kita ketiknya sama dengan sum SQ. Nah, ini X kuadratnya berapa, sigma X kuadratnya, jadi kita blok dari data pertama sampai data ke 140 log L-nya. Nah, untuk Y kuadratnya juga sama, ini kita sama dengan sum SQ, data dari pertama log W-nya sampai ke data 140 log W-nya, dapat hasil segini. Nah, untuk XY ini tuh kita
gunakan rumus sama dengan sum product. Lalu kita blok ke 140 data log L dengan ke 140 data log P. Dapatlah hasilnya segini. Terus untuk X bar atau rataan X-nya, jadi kita sama dengan pakai rumus average. Nah, rataan X-nya itu berarti sama dengan average. Terus kita blok deh data-data dari data-data ke 140 log L-nya. Nah, untuk X, ya, untuk Y bar atau rataan Y ini itu juga kita menggunakan average, terus kita blok ke 140 data log W. Nah, untuk N-nya sama seperti, karena soalnya sama, jadi N-nya masih ada 140. Untuk B atau yang dinyatakan dengan slope. Nah, ini rumusnya seperti ini ya teman-teman. Untuk mencari B atau slope. Nah, untuk B ini tuh dia rumusnya tuh sigma XY dikurangi dengan 1/n dikali sigma X dikali sigma Y. Lalu dibagi. Sigma X kuadrat dibagikan sigma X kuadrat yang dikurangi dengan 1/n dikali sigma X dikuadratkan. Jadi sigma X kuadrat dan sigma X dikuadratkan itu hasilnya berbeda, dia tidak sama. Nah, nanti hasilnya didapatkanlah nilai B-nya itu segini. Untuk A atau intercept, dia rumusnya Y bar atau rataan Y-nya itu dikurang B kali X bar atau rataan X. Jadi, nilai ini dikurangi dengan slope dikali X bar. Dapatlah hasilnya segini, min. Dan juga untuk anti-log itu tinggal sama dengan 10 pangkat A atau interceptnya. Nah, dari angka tersebut kita bisa mengetahui W-nya itu yaitu 0,0003 L pangkat 2, 346,759. Nah, untuk interpretasinya itu kita dapat katakan bahwa setiap pertambahan satu satuan panjang akan mempengaruhi bobot sebesar 2,3467. Masuk ke tabel sidik ragam. Tabel sidik ragam itu kita ada SKD, BJ, KKT, FHIP, FTEP, dan R kuadrat. Dan semuanya ini tuh ada rumusnya. R itu regresi, S itu sisa, dan T itu total. DB-nya R berapa? Itu 1. DBS-nya itu dari DBR dikurangi 2. Maaf, DBS itu tuh, kalau DBS itu tuh dia jumlah datanya yang dikurangi 2. Nah, kalau total itu tuh jumlah regresi dengan sisanya. Nah, ini 1 tambah 138, hasilnya 139. Kemudian JK itu rumusnya seperti yang tertera. JK itu tuh untuk JKR atau JK regresinya rumusnya adalah B1 dikali sigma XY dikurang 1/10 dikali sigma X dikali sigma Y. Dapatlah hasilnya segini. Nah, untuk JKS itu tuh rumusnya si JKT dikurangi dengan JKR. Nah, jadi kita harus mengetahui nih si JKT ini berapa gitu. Baru kita bisa menentukan JKS. Untuk KT, kalau KTR ini rumusnya PUR, panjang umur relatif itu dibagi dengan
DBR. Kalau KTS itu GKS, ini GKS dibagi dengan DBS. Hasilnya segini. Untuk F-hit itu rumusnya KTR dibagi KTS. Nah, untuk F-step-nya kita pakai rumus Excel, yaitu sama dengan F-in, terus itu tuh kita masukin angka 0,05, terus kita masukin data DBR dan DBS. Dapatlah F-step segini. Nah, kalau untuk R kuadrat itu merupakan pembagian dari GKR yang dibagi dengan GKT. Itu hasilnya 0,82891. Lanjut, kita masuk ke asumsi yaitu H0 dan H1. H0 ini menyatakan dari perhitungan tersebut H0 ini menyatakan bahwa panjangnya itu tidak mempengaruhi bobot. Sedangkan H1-nya itu dinyatakan bahwa panjang itu mempengaruhi bobot. Jadi kesimpulannya berdasarkan SK 95%, didapatkanlah nilai F-hit yang lebih besar daripada F-step. Ini nilai F-hitnya lebih besar. Dan hipotesisnya adalah H1 yang artinya panjang mempengaruhi bobot. Serta juga didapatkan nilai dari R kuadratnya itu, yaitu sebesar hasil berikut. Nah, lanjut kita ke uji T. Untuk uji T itu tuh kita menggunakan asumsi H0 di mana itu bobotnya itu sama dengan 3 atau yang disebut isometrik, dan H1 itu bobotnya itu tidak sama dengan 3 atau artinya itu dia bisa kurang dari 3 atau lebih dari 3, jadi dia tuh nggak sama dengan 3 atau itu yang disebut dengan alometrik. Nah, kalau alometrik itu ada 2, dibagi lagi. Alometrik positif, negatif. Positif dia bobotnya lebih dari 3, kalau negatif bobotnya kurang dari 3. Nah, lanjut kita ke SD kuadrat. SD kuadrat ini rumusnya KTS dibagi sigma X kuadrat dikurang 1/N dikali sigma X dikuadratkan. Nah, dari perhitungan dari hasil SD kuadrat itu kita bisa menentukan nilai SD-nya, di mana itu nilai dari SD kuadrat itu kita akar dan didapatkanlah nilainya 0,09076. Lanjut ke T hitung. T hitung ini pakai rumus Excel sama dengan ABS, terus kita ABS, terus ini datanya D11 itu merupakan nilai dari B1 dikurangi dengan 3 dibagi dengan nilai dari SD-nya. Ini. Lanjut ke tabel, itu kita menggunakan rumus Excel. Yaitu kalau F-step tadi kan F-in. Kalau tabel itu kita T-in. Nah, maksudkan 0,05 dan juga data DBS. Untuk tabel itu hanya data DBS. Lanjut ke kesimpulannya, itu tuh berdasarkan SK 95%, diperoleh T hitungnya itu tuh lebih besar daripada T tabel, sehingga hipotesisnya adalah H1, yang berarti pola pertumbuhannya itu bersifat alometrik
negatif atau pertambahan panjangnya yang lebih dominan dibandingkan dengan pertambahan bobot. Kenapa alometrik negatif? Karena nilai dari T T T hitungnya ini tuh dia tuh lebih besar dari 3 itu. Jadi nilai T-nya itu tuh dia lebih lebih kecil dari 3, makanya dia negatif. Tabelnya lebih kecil dari 3. Selanjutnya kita ke grafik. Grafik ini kita membandingkan bobot ikan dalam satuan gram dengan panjang total dalam satuan milimeter. Ini meliputi nilai W, R kuadrat, dan juga E. Nah, dapatkan nih rentang hasil diagram grafiknya, garisnya itu tuh dia naik kanan. Lanjut, kita ke soal menentukan faktor kondisi. Faktor kondisi itu kita menggunakan rumus sebagai berikut. Nah, di soal sebelumnya itu tuh kita tinggal menambahkan untuk nilai-nilai dari faktor kondisi dari ke 140 data ikan tersebut. Jadi untuk data pertama kita masukkan dulu ke rumusnya itu di mana itu bobot ikan dibagi dengan nilai dari antilopnya, kemudian dikalikan dengan nilai panjang totalnya, itu ini, dan nilai panjang total ini itu kita pangkatkan, kita beri pangkat yaitu dengan nilai B atau suapnya. Jadi ini kan 1/1. Nah, 1/1 pangkat 2,34679. Dapatkan hasil segini, lalu kita drag ke bawah hingga mempercepat proses penghitungan dari 40 data. Nah, lanjut kita menggunakan tabel SKB, SKF, SKFI. Dan di sini kita nggak pakai XI. Kita juga nggak pakai BK atau BKB atau BKK. Jadi kita menggunakan FK rataan. Nah, di soal tadi kan diperoleh nih data-datanya, data-data FI-nya nih sama. Jadi berdasarkan data yang sudah kita tentukan gitu nih. Nah, kita tinggal nyari FK rataannya. FK rataan itu tuh menggunakan rumus Craig. Kita blok data faktor kondisi dari sini, data pertama hingga data ke 11. Data ke 10 data. Oke, data ke 10. Drag dapatlah hasilnya. Terus ada STDFV. STDFV ini berdasarkan namanya gitu ya. Jadi kita menggunakan rumus STDFV. Nah,
untuk datanya itu dari faktor kondisi data pertama ini data. Begitu seterusnya pada data-data ke bawahnya. Lanjut, eh, kita ke penentuan D slope A atau intercept dan juga antelope. Itu nilainya juga masih sama dengan soal di nomor soal paling pertama yang kita kerjakan. Stepnya, nah terus kita langsung bikin grafik. Kita bikin grafik. Ini mencakup kerataan dan juga selang kelasnya. Selang kelasnya mencakup 0 pada rentang 0 sampai 10, terus untuk keratanya dari 0 sampai 1,6. Nah, dapatkanlah ke ada data-data ini tuh dia frekuensi untuk kerataan itu tuh pada nilai yang berbeda-beda. Udah berapa menit dah? Masa sih? Udah. Tinggal penutupan. Udah setengah jam. Iya, ya. Oke teman-teman, sekian yang dapat aku sampaikan. Semoga penyampaian materinya bisa bermanfaat untuk kalian semua. Maaf kalau masih banyak kekurangan. Aku tutup. Sampai ketemu di praktik berikutnya. Dadah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.